Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi para Bapak Ibu yang terhormat dan seluruh peserta yang telah hadir hari ini. Selamat bergabung di webinar seri edukasi masyarakat tentang kesehatan anak, optimalisasi kesehatan anak dari berbagai aspek. Dalam rangka hari ulang tahun Ikatan Dokter Anak Indonesia yang ke-66 serta Hari Anak Nasional. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu dengan saya Dr. Afifah Kencanasari selaku moderator pada hari ini. Untuk tema hari ini, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah tahu atau bahkan sangat menunggu-nunggu topik hari ini untuk dibawakan karena sangat berkaitan sekali dengan keadaan atau kecemasan para Bapak Ibu saat ini. Maka dari itu, simak terus dari awal hingga akhir acara karena tema hari ini yaitu infeksi COVID-19 pada anak, mungkinkah? Nah, seru sekali ya. Nah, yang nanti akan dibawakan oleh narasumber kita yang tak asing lagi, yang terhormat Dr. Ari Prayitno, spesialis anak konsultan. Dan sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan kembali bahwa kalau Bapak Ibu yang ingin bertanya, seputar topik hari ini, silahkan langsung saja memberikan pertanyaannya melalui live chat kami. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan dan akan dibawakan oleh Dr. Ari. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan topik hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV Dr. Ari terlebih dahulu. Dr. Ari Prayitno, spesialis anak konsultan. Beliau menyelesaikan dokter umum di Universitas Indonesia pada tahun 92 dan menyelesaikan dokter spesialis anaknya di FKUI pada tahun 2003. Lalu konsulen infeksi dan penyakit tropisnya di FKUI juga pada tahun 2015. Beliau adalah wakil ketua pengurus IDAI Jaya dan staf di divisi spesialis infeksi anak dan penyakit tropis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM. Beliau juga sebagai ketua PPIRS di RSCM. Oke, baik, kita sapa terlebih dahulu Dr. Ari. Selamat pagi, Dokter. Assalamualaikum Dr. Afifah, selamat pagi para pemirsa sekalian. Iya, Dokter. Apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah baik kabar saya. Alhamdulillah baik ya, Dok ya. Oke, Dokter. Baik, kita mulai saja ya, Dok, topik hari ini. Untuk menyikat waktu kepada Dr. Ari Prayitno, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada para hadirin sekalian, para pemirsa, Bapak dan Ibu. Semoga dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik. Pada pagi hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan atau membagikan sekedar sedikit pengetahuan saya dan pengalaman terkait dengan yang saat ini sedang menjadi tren, yang saat ini menjadi wabah, yang saat ini menjadi pandemi, yaitu tentang infeksi COVID-19 pada anak. Mungkin saya akan mulai untuk share screen-nya dulu ya. Ya, jadi topik yang akan saya bawakan itu terkait dengan infeksi COVID pada anak. Pertanyaannya adalah, mungkinkah infeksi COVID-19 itu terjadi pada anak? Sebenarnya dengan kondisi yang ada sekarang, barangkali judul ini kurang begitu tepat ya. Karena kalau mungkinkah itu kan seakan-akan masih ada kemungkinan tidak terjadi atau tidak mungkin. Padahal kenyataannya kita sudah sama-sama tahu bahwa infeksi COVID-19 ini juga menyerang atau mengenai anak-anak. Barangkali akan jauh lebih tepat bila dikatakan bahwa infeksi COVID-19 pada anak ini bagaimana kondisinya, apakah berat atau tidak, ataukah memang kondisinya lebih mudah diobati, mudah dikelola dibandingkan orang dewasa. Itu barangkali yang nanti akan saya banyak singgung. Baik, saya akan teruskan. Saya kira kita sudah sama-sama tahu bahwa penamaan penyakit yang sekarang lagi populer ini dinamakan dengan COVID-19. Beda nggak sih antara corona dengan COVID-19 itu? Jadi memang corona itu adalah sebutan yang diberikan kepada sekelompok virus
yang pada saat pemeriksaannya itu dengan di bawah mikroskop itu tampak gambaran seperti mahkota. Makanya disebut dengan corona. Corona itu bahasa Latin yang artinya mahkota. Kenapa mahkota? Karena pada saat dilihat di bawah mikroskop, dia gambarnya memang seperti bentuk mahkota matahari. Bukan mahkota seperti yang ada di kepala seorang raja, bukan. Tapi bentuknya adalah mahkota seperti mahkota matahari. Jadi dia, kalau Anda lihat ini di gambar sebelah pojok kanan ini, ada tonjolan-tonjolan atau spike, begitu juga gambar karikatur yang sebelah kiri ini juga menunjukkan bahwa kalau misalkan kita melihat suatu matahari, ya itu ada seperti pendar-pendar atau kayak jarum-jarum atau kayak seperti spike. Nah itulah yang menunjukkan bahwa kelompok virus ini disebut dengan coronavirus. Jadi coronavirus itu adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit baik pada hewan dan aslinya memang zoonosis atau berasal dari hewan dan kemudian juga menyerang manusia. Contohnya adalah Middle East Respiratory Syndrome, MERS, ya, ditambah dengan coronavirus, MERS-CoV, kemudian SARS, ya, Severe Acute Respiratory Syndrome, maupun yang sekarang sedang berkembang yaitu COVID-19. Nah, nama COVID-19 ini dulu bukan ini namanya, tapi WHO kemudian memberi nama sebagai COVID-19 yang merupakan kepanjangan dari Corona Virus Disease, jadi penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Ya, 19 itu menunjukkan tahun di mana kasus ini pertama kali merebak atau timbul. Jadi, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Nah, inilah yang kemudian menjadi pandemi dan menjadi masalah di dunia. Nah, di bawah ini adalah gambar beberapa gejala yang nanti akan saya lebih jelaskan lagi secara detail bagaimana gejala klinis yang diderita oleh mereka yang terkena corona, ya. Jadi umumnya memang gejalanya adalah berupa demam dan gejala di saluran pernapasan. Nah, ini adalah data mengenai kejadian kasus COVID-19 di seluruh dunia. 5 gambar ini merupakan gambar peta dunia yang diambil pada 8 Juni 2020 yang lalu. Sebenarnya peta ini menunjukkan sebaran kasus dari corona yang mengenai beberapa daerah atau negara di dunia. Ya, yang berwarna biru tua atau berwarna abu-abu tua itu adalah daerah-daerah yang sudah ada kasus coronanya. Sedangkan yang tidak berwarna abu-abu tua atau yang berwarna kuning itu adalah daerah atau negara yang belum ada kasus atau belum ada masalah dengan coronanya atau COVID-19 ini. Jadi ini dari periode tertentu ini akan berubah terus gambarnya. Jadi kalau dilihat di sini pada tanggal 8 Juni yang lalu, ternyata hampir semua bagian besar atau hampir semua negara di dunia itu sudah ada kasus yang melaporkan kasus COVID-19 ini. Hanya beberapa negara sedikit ya saja yang tidak ada yang berwarna kuning. Termasuk negara kita. Jadi negara kita ini termasuk negara yang sudah melaporkan ada kasus COVID-19 ya. Jadi artinya WHO itu selalu memantau keadaan di seluruh dunia, tergantung kapan diambil waktunya dan disitulah datanya ada. Nah, gambar ini atau grafik ini menunjukkan fluktuasi atau perubahan naik turunnya perkembangan kasus yang terkonfirmasi. Jadi setelah terkonfirmasi, setelah dia nyatakan positif bahwa ini adalah suatu COVID-19, maka itu dicatat. Nah, jumlahnya itu dari waktu ke waktu berubah terus dan ini dilihat dari hari ke hari sebenarnya. Ya, jadi kalau ini data nasional dari 32.033 yang terkonfirmasi itu yang dalam perawatan ada 19.000, yang sembuh ada 10.000 dan yang meninggal ada 1.883. Ini juga setiap waktu tentu berbeda sesuai dengan data yang diterima dari Kementerian Kesehatan. Nah, barangkali Bapak dan Ibu semua tahu ya siapa itu Elon Musk? Pasti tahu dong, apalagi yang anak-anak muda pasti tahu ya. Elon Musk itu adalah katakanlah orang yang saat ini juga dikenal luas karena bukan hanya seorang pengusaha, bukan hanya seorang penemu, tapi juga dia adalah bukan hanya seorang industrialis, tapi dia juga adalah orang kaya di dunia ya. Pada tahun 2016 dia dikatakan orang terkaya nomor 80 kalau menurut Forbes kan. Nah, beliau ini orang yang saat ini terkenal dengan SpaceX-nya yang bisa mengirim orang-orang ke dunia antariksa atau dunia luar ya. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini bahwa Elon Musk pun juga punya pendapat bahwa dia menulis di Twitter bahwa yang namanya anak-anak itu pada dasarnya kebal terhadap virus corona. Nah, ini saya ingin angkat ini karena ini menjadi satu fenomena yang barangkali harus kita cermati. Ya, jadi pada awal pandemi itu kebanyakan orang, termasuk orang-orang yang terkenal seperti Elon Musk ini mengatakan bahwa anak-anak itu sebenarnya aman, kebal, relatif tidak mudah terkena infeksi virus corona dibandingkan orang dewasa. Apalagi dewasa yang masuk kategori geriatri atau lansia. Tapi ternyata
bahwa kenyataannya infeksi itu terjadi pada anak. Kita tahu anak itu kan dari 0 sampai 18 tahun. Nah, ternyata ada beberapa anak yang mudah sekali atau ada beberapa kasus yang anak itu ternyata diagnosisnya terkonfirmasi sebagai COVID-19 atau corona yang baru ini. Nah, ini menunjukkan bahwa anak itu bukan sesuatu kelompok umur dari manusia yang betul-betul kebal terhadap COVID, tidak sama sekali. Dan ini anggapan seperti ini bahwa anak-anak itu tidak akan terinfeksi, itu anggapan yang menurut saya sangat berisiko, sangat berbahaya. Jadi artinya kita harus hati-hati itu. Ini adalah satu survei yang dilakukan oleh Alia Nurbaiti yang diposting atau disiarkan oleh Jakarta Post yang mengatakan bahwa dilakukan survei pada beberapa orang tua dan guru yang menunjukkan bahwa ternyata anak-anak Indonesia itu vulnerable atau ringkih atau mudah sekali dipengaruhi oleh infeksi COVID ini, walaupun resikonya sebagai sekunder atau secondary risk. Artinya gini, bahwa infeksi COVID yang terjadi pada dewasa itu bisa menularkan ke anak-anak. Dan dari survei tersebut, para orang tua dan guru mengatakan bahwa 6 dari 10 responden percaya bahwa mereka, maksudnya mereka itu anak mereka, itu tidak punya risiko tertular. Jadi 60% lah kira-kira. Ya, 40% tidak percaya, artinya masih ada risiko tertular. Tapi yang kebanyakan 60% akan anak mereka itu tidak tertular, percaya itu mereka. Nah, kemudian 90%-nya merasa memiliki bahwa anak-anak mereka itu memiliki daya tahan tubuh yang baik. Dan lebih dari 50% tidak tahu kalau memang anaknya ternyata akhirnya kena, itu bagaimana, apa yang harus dilakukan. Ini menunjukkan bahwa di satu sisi, jadi naif, di satu sisi mereka itu mengatakan bahwa anak-anak mereka aman, tapi giliran kena pun mereka tidak tahu. Jadi artinya, ini menunjukkan bahwa guru dan orang tua itu merupakan orang-orang yang senantiasa berada di dekat anak itu pun ternyata tidak betul-betul memahami resiko yang harus diterima oleh seorang anak seandainya dia terinfeksi oleh COVID-19. Jadi artinya bahwa orang dewasa itu senantiasa merasa, atau orang di sekitarnya itu merasa bahwa anak itu tidak mudah terinfeksi, tapi mereka juga tidak tahu kalau seandainya terinfeksi apa yang mesti dilakukan. Nah, inilah yang dibilang tadi secondary risk. Jadi masih ada risiko sekunder. Memang mereka bukan yang primer sebagai pemilik risiko untuk terinfeksi COVID ini, tapi mereka tidak mustahil juga terinfeksi. Nah, sedangkan grafik batang ini menunjukkan bahwa pada sesuai dengan kelompok usia, kalau Anda lihat grafik ini yang bagian bawah itu ada positif, dirawat, isolasi, sembuh dan meninggal, ini menunjukkan bahwa bagaimana hasil atau kondisi si anak tersebut ya. Dan ini dari anak sampai dengan dewasa, dari mulai 0 sampai dengan lebih 60 tahun. Mungkin kita fokuskan di dua warna ini saja, yang warna kuning serta warna abu-abu kehijau-hijauan. Dua batang yang paling kiri ya. Dibandingkan dengan batang yang berwarna orange yang usia 18 sampai 30, anak tuh sampai 18 ya. Jadi kisaran usianya dari dua batang ini saja dibandingkan dengan tiga warna lain ya. Coba bandingkan dengan batang yang warna orange, biru, kemudian abu-abu dan warna biru muda. Nampak sekali bahwa secara proporsional tingginya batang itu rendah sekali ya. Yang positif, yang dirawat atau dirawat isolasi, yang sembuh maupun yang meninggal itu tetap jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang kelompok usia yang berwarna biru ini paling tinggi, yaitu usia 31 sampai 45, dan juga warna orange maupun warna abu-abu. Ya, yang meninggal ini banyak yang usianya 46 sampai 59. Jadi artinya bahwa dari grafik ini menunjukkan bahwa data yang menunjukkan bahwa ada 584 anak yang hasilnya positif di tes. Ternyata hanya 14 memang yang meninggal. Tapi yang 14 ini kan tetap ini adalah seorang anak yang sedang tumbuh dan berkembang, calon penerus bangsa kita, calon penerus kita. Ya, dan dari 3.324, 129 diantaranya dinyatakan sebagai PDP yang meninggal. Nah, inilah yang kenyataan atau fakta yang terjadi di Indonesia. Walaupun anak itu dikatakan sebagai berisiko yang sekunder dan kemudian tertular dari yang dewasa, lebih kecil resikonya untuk terjadi yang berat maupun meninggal, tetap aja mereka itu punya risiko untuk terkena. Inilah barangkali yang menjadi sasaran dari apa yang mau saya sampaikan pada pagi ini, agar para guru, para orang tua, kita yang berada di samping anak itu tetap aware, tetap waspada. Biar bagaimana anak kita itu punya risiko untuk terkena infeksi ini dan bisa berat. Menurut para ahli, ada beberapa yang menyebabkan seorang anak itu kok bisa lebih sedikit terkena dan bisa lebih sedikit resikonya sampai meninggal dibandingkan orang dewasa. Saya akan coba jelaskan dengan bahasa seawam mungkin, mudah-mudahan para pemirsa, Bapak Ibu sekalian bisa memahami. Yang pertama,
Yang membedakan kasus anak pada dewasa adalah distribusi reseptor ACE2. ACE2 tuh, reseptor ACE2 itu semacam pintu masuk. Pintu masuk dari virus ini untuk masuk ke dalam sel-sel di tubuh anak. Jadi makin banyak pintunya tentu makin banyak yang masuk kan. Kalau makin sedikit pintunya makin sedikit yang masuk. Dibandingkan dewasa memang pintu masuk reseptornya ini lebih sedikit. Dan bukan hanya itu, ikatan antara si virus dengan reseptor, jadi antara ikatan si virusnya dengan pintu masuknya itu lebih mudah lepas kalau pada anak dibandingkan dewasa. Jadi artinya bisa gejala pada anak itu ringan, itu salah satunya itu. Kemudian yang kedua, adanya perlindungan silang. Jadi beberapa anak yang sudah terinfeksi virus saluran napas yang lain kan banyak tuh, bukan cuma COVID ya, ada respiratory syncytial virus atau RSV, ada virus influenza A, virus influenza B dan sebagainya. Itu ternyata menghasilkan kekebalan tubuh atau antibodi yang ternyata bereaksi silang terhadap COVID-19. Jadi secara tidak langsung itu bisa dihambat dengan adanya infeksi yang lebih ringan, lebih dulu awal mengenai si anak, baru kemudian COVID masuk belakangan. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa beberapa anak tuh aktivitas di luar rumah lebih jarang atau lebih sedikit dibandingkan orang dewasa, terutama untuk anak-anak yang kecil ya. Kalau anak remaja barangkali aktivitasnya juga banyak, sama banyak dengan orang dewasa. Itu juga mengurangi risiko pajanan atau paparan terhadap COVID-19 yang banyak di luar rumah tentunya. Kemudian jangan-jangan memang belum terdiagnosis atau tidak terdiagnosis sebagai COVID-19 karena gejalanya ringan atau bahkan tidak bergejala. Karena itu sekarang banyak yang disebut dengan orang tanpa gejala. Bukan berarti bahwa di dalam tubuhnya tidak ada virus, tapi ada virus cuma tidak bergejala. Ini juga yang menyebabkan kasus pada anak bisa berbeda pada orang dewasa, di mana dewasa dengan masuknya virus sedikit saja sudah bisa menyebabkan gejala, sedang pada anak barangkali tidak. Kemudian yang berikutnya adanya penularan sekunder di dalam keluarga, in-family transmission. Jadi kalau di dalam satu keluarga seorang dewasa yang sudah terpapar virus itu dan sudah ada di saluran napas, maka anak yang banyak di dalam rumah itu akan terpapar juga. Jadi resiko penularannya tentu lebih rendah karena di dalam rumah dibandingkan di luar rumah. Dan yang terakhir adalah mungkin saja dapat menularkan pada orang lain, anak-anak itu, tapi penularan ini belum bisa diketahui dengan dalam, dengan jelas, karena masih banyak yang diteliti tentang hal tersebut. Jadi ini suatu kondisi-kondisi yang menyebabkan infeksi pada anak itu tidak seperti pada dewasa. Di sini ada data di sebelah kanan, pada umumnya terlihat lebih ringan dibanding dewasa, di mana 90% tidak bergejala. Ya, kemudian lebih dari 6,7% dengan gejala berat, biasanya di bawah 1 tahun, dan ini yang penting, harus ada komorbid. Komorbid artinya ada kondisi, ada penyakit yang menyertai sehingga infeksi virus COVID-19 itu menjadi berat. Artinya kalau dia hanya terinfeksi COVID, mungkin saja dia tidak berat, ya. Dan gejala tersering adalah demam dengan batuk. Ini nanti akan kita bahas lagi. Nah, para pemirsa sekalian, slide ini menunjukkan dari mulai seorang anak itu terpapar dengan virus, exposure to virus, jadi terpajan pertama kali, dia butuh waktu kira-kira teoritisnya dalam 14 hari. Tapi yang diwarnai yang berwarna merah ini sampai dengan 10 hari. Ini yang terbanyak. Karena di Indonesia pun ternyata banyak para ahli yang mengatakan ternyata masa inkubasinya nggak sepanjang itu, nggak sampai 14 hari. Walaupun secara teoritis memang 14 hari. Dalam 10 hari inilah kebanyakan masa inkubasi terjadi. Bahkan ada beberapa yang mendapati hanya dalam waktu 5-6 hari saja sudah timbul gejala. Kita tahu bahwa inkubasi adalah masa di mana dari mulai penyebab infeksi masuk sampai timbul gejala pertama. Ya. Nah, inilah masa yang paling berbahaya yang harus hati-hati. Jadi di sini yang sangat menentukan berapa banyak virus yang ada masuk ke dalam tubuh, sehingga itu yang nanti akan bertarung dengan sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh anak-anak kita. Baik, yang berikutnya adalah mengenai gejala dari penyakit COVID-19 ini. Kita tahu bahwa gejala yang paling banyak tentu demam. Ya, bahkan screening yang dilakukan pun juga demam. Kalau Bapak Ibu pergi ke satu tempat, ya, ke rumah sakit atau ke laboratorium atau nanti ke mall, pasti akan di screening demam. Ditembak dengan termogan atau semacam alat pemeriksaan demam yang seperti ditembakkan ke kening kita atau ada yang ke telinga kita. Itu untuk mendeteksi suhu. Ya, walaupun itu tetap bisa disiasati dengan minum obat panas, kemudian dia turun dan kemudian dicek ternyata dia suhunya tidak tinggi, tapi itu tetap upaya untuk men-screening atau menapis, memisahkan antara yang memang ada risiko sama tidak. Nah, demam itu 43% dibandingkan gejala yang lain, bersama dengan batuk. Kemudian ada gejala-gejala lain seperti nyeri tenggorok, berdebar-debar, pilek, hidung tersumbat, sesak nafas, dan lain-lain. Gejala yang paling berat memang adalah sesak nafas, yang kadang-kadang berlangsung cepat. Bisa disertai juga dengan nyeri dada. Ya. Nah, jadi gejala yang utama adalah memang demam dan batuk. Jadi kadang-kadang gejala ini sesuatu yang kita sering dapati. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau anak kita sakit batuk biasa pun juga gejala demam dan batuk ini ada.
ya sakit tenggorokan, pilek itu ada. Sampai dibilang kalau di beberapa buku flu-like illness atau gejala yang mirip dengan gejala flu biasa, ya. Sehingga tidak jarang anak-anak yang sebenarnya flu biasa dianggap sebagai COVID atau sebaliknya. Jadi kita harus waspada dan hati. Nah, jadi kalau ada gejala tanda-tanda yang seperti ini dan ternyata tidak membaik dalam waktu beberapa hari dan atau diikuti dengan gejala yang lain, maka kita harus hati-hati. Kalau Anda ragu, Anda boleh bawa ke dokter, bisa itu langsung secara fisik kalau kondisinya memungkinkan, atau memang bisa secara telekonsultasi atau melalui konsultasi jarak jauh atau melalui telepon dan sebagainya. Silakan, kalau Anda punya dokter pribadi, Anda bisa berkonsultasi mengenai anak Anda ke dokter Anda masing-masing. Nah, ini adalah bagaimana kalau anak kita itu diajak bepergian atau tinggal di satu daerah tertentu. Daerah tertentu tersebut bisa di luar negeri, bisa di dalam negeri, tapi bukan di tempat yang biasanya, misalnya kayak di Jakarta, ini bisa diajak pergi ke satu tempat atau ke luar negeri. Maka ini risiko-risiko yang bisa terjadi. Ada yang pulang dengan gejala, ada yang pulang tanpa gejala. Ada yang pulang dengan gejalanya demam atau gejala infeksi saluran pernapasan akut, atau ada yang dengan sesak nafas. Maka ini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya. Kalau dia tanpa gejala, baik-baik saja, padahal dia terinfeksi, maka bisa saja dia bukan masuk kategori ODP atau orang dalam pemantauan atau PDP, ya, pasien dalam pengawasan. Jadi yang perlu diwaspadai adalah yang namanya ODP dan PDP ini, karena mereka dua orang ini atau dua kelompok ini dia dengan gejala. Ya, kalau dengan gejala maka kita harus waspada karena bisa saja gejalanya berat. Tapi kalau tanpa gejala bukan berarti juga kita harus aman karena dia bisa menjadi penular bagi yang lain. Jadi yang paling baik adalah mereka yang tanpa gejala itu kalau bepergian dari luar negeri sebaiknya diisolasi di rumah sampai lewat masa inkubasi, yaitu tadi 14 hari dan dipantau ada gejala atau tidak. Kalau ada gejala, periksakan ke dokter atau konsultasikan ke dokter. Kalau ada gejala, bisa kemungkinannya ODP, bisa kemungkinannya PDP. Untuk tahunya bagaimana? Harus di swab. Ya, harus di swab karena swab inilah yang dianggap sebagai pembeda antara seseorang yang benar-benar sakit terinfeksi COVID sama yang bukan. Dan sebaiknya dua-duanya harus diisolasi dan dipantau. Ya, nah, kalau mereka yang mengalami sesak nafas ini jelas jauh lebih berat, secara kualitas kondisinya lebih berat. Jadi memang harus dirawat dan juga di swab sebanyak 2 kali. Kenapa swabnya 2 kali? Karena swab sekali itu masih mungkin hasilnya negatif, padahal dia positif. Atau sebaliknya. Jadi swab 2 kali itu lebih memperbesar kemungkinan hasil yang didapat itu apakah positif atau negatif. Jadi makin sering swab tentu makin baik. Tapi kalau terlalu sering juga nggak mungkin dilakukan, ya nggak mampu laksana juga nantinya. Ya, yang penting paling tidak 2 kali swab itulah guideline atau pedoman yang dianjurkan di dalam menapis dari mereka yang kemungkinan ODP, PDP atau hanya OTG. Nah, ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang biasa dilakukan pada seorang anak yang dicurigai sebagai kasus infeksi COVID. Yang paling atas kiri itu adalah pemeriksaan laboratorium darah biasa, ya. Karena ada beberapa gejala dan tanda yang terdapat pada laboratorium, ada beberapa hasil laboratorium yang biasanya berkorelasi, walaupun secara tidak langsung ya, dengan COVID-19. Kemudian yang sebelah kanan atas sudah pemeriksaan rapid test itu untuk mendeteksi serologi, bisa itu antigen, tapi yang paling banyak memang antibodi. Dan yang kiri bawah itu adalah pemeriksaan swab bisa dari hidung, bisa tenggorokan, itu yang nanti diperiksa dengan PCR, itu yang dianggap paling bagus saat ini, dan pemeriksaan ronsen toraks atau ronsen paru-paru, ronsen dada. Itu tujuannya untuk mengkonfirmasi apakah ada ada tanda yang melibatkan di saluran pernapasan bagian bawah, dalam hal ini kalau dia ada pneumonia. Jadi ini pemeriksaan-pemeriksaan yang rutin dilakukan pada mereka yang dicurigai dengan COVID-19. Nah, pernah nggak Bapak Ibu semua lihat iklan seperti ini? Virus shut out, virus dikeluarkan, virus dicegah, virus ditangkal. Ya, ini banyak sekali. Kalau lihat di media sosial kita, di ajang-ajang penjualan online, ini pasti ada. Pagi ini saya cek, masih ada. Ya, ini adalah iklan semacam name tag gitu ya, gantungan dari kayak seperti identitas, kartu identitas yang katanya mengandung zat tertentu yang katanya bisa menangkal COVID-19. Hati-hati, ini belum terbukti secara ilmiah. Mungkin ada semacam pengakuan-pengakuan dari orang yang menggunakan, tapi belum pernah dibuktikan secara ilmiah, apalagi secara evidence based atau berdasarkan bukti-bukti yang sahih secara ilmiah. Ini belum ada. Di beberapa negara, di Vietnam dan di Thailand, ini sudah dilarang. Iklan ini sudah dilarang, tapi di Indonesia masih ada. Kalau Bapak Ibu cek nanti ke toko-toko online, ini masih ada. Jadi ini hati-hati, ini tidak benar. Jangan memberi perasaan perlindungan semu kepada seorang anak oleh sesuatu yang tidak jelas atau tidak terbukti ya.
ini cuma hoax. Jadi lebih baik kita melakukan sesuatu yang betul-betul sudah terbukti secara ilmiah, biar aman anak-anak kita, ketimbang kita hanya menggunakan cara instan yang belum terbukti secara ilmiah. Nah, inilah cara yang ilmiah itu yang saya bilang tadi. Jadi ada 5 hal penting yang sangat dianjurkan untuk mengatasi, mencegah atau menangkal COVID-19 ini. Ingat, penyakit ini belum ada obat yang definitif dan belum ada virus yang bisa digunakan untuk mencegah 100%, bukan 100%, artinya mencegah dengan sebaik-baik, karena pencegahan terbaik adalah dengan vaksinasi. Virusnya belum ada, jadi masih diteliti. Nah, sementara virus itu tersebut belum ada, kita bisa melakukan hal-hal yang bisa memperkecil resiko tertular atau menularkan. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan menggunakan sabun. Ya, kenapa? Karena memang mencuci tangan dengan menggunakan sabun yang paling baik. Bahannya murah, ada di mana saja, dan efektif membunuh si virus COVID tersebut. Ya, virus COVID itu virus yang kalau terkena sabun dia pecah, dia rusak dindingnya. Jadi pasti kemungkinan dia akan mati. Kalau memang menggunakan sabun dan mencuci tangan dengan cara yang benar. Yang kedua, usahakan anak kita tetap tinggal di rumah. Ya, jangan banyak keluar kalau tidak ada keperluan yang penting sekali. Biasanya anak-anak yang kecil tentu nggak akan keluar rumah sendiri, tentu dibawa oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya lah yang mesti paham tentang ini. Yang ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Ini penting karena walaupun anak itu resikonya ada, tapi dia bisa berat tadi, dan anak itu tidak bisa menolak kalau diajak berkumpul di satu tempat, apalagi kalau di situ ada anak-anak yang lain. Padahal itu resiko untuk tertular sangat besar. Jadi jaga jarak, kalau memang mau ketemu dengan seseorang, usahakan sesedikit mungkin, dan jaraknya harus di atas 1 meter. Kemudian tidak menyentuh bagian tubuh antara satu dengan yang lain. Jadi yang namanya berjabatan tangan, berpelukan, cium pipi kanan, cium pipi kiri, sebaiknya hindari. Ya, jadi ini sangat tidak aman. Ya, ingat penularannya secara droplet dan kontak. Ya. Kemudian yang terakhir, gunakan masker bila sakit atau bila harus berada di tempat umum. Itu artinya kalau di dalam rumah boleh nggak? Boleh, selama anggota rumahnya juga sehat. Kalau anggota rumahnya kelihatan tidak sehat atau sakit, tolong jangan mereka bertemu di satu tempat. Pisahkan yang sakit. Satu kamar tersendiri, ya, ataupun kalau harus kontak harus gunakan masker dan jaga jarak. Jadi selama itu masih satu rumah, nggak pakai masker nggak apa-apa. Yang penting prinsip-prinsip yang tadi, cuci tangan, kemudian juga kontak fisik dan sebagainya sebaiknya dihindari. Ya, ini yang cara paling mudah, murah tapi efektif. Nah, bagaimana peran dari orang tua di era sekarang? Kan banyak nih yang tren new normal, ya, atau normal baru. Jadi kita harus menjelaskan dan kita harus mendidik anak-anak kita bagaimana mencuci tangan. Ya, mencuci tangan yang benar. Jadi orang tua juga harus tahu bagaimana mencuci tangan yang benar, ya. Cuci tangan menurut WHO itu ada 6 langkah pada 5 kondisi. Mungkin yang paling penting 6 langkahnya itu. Itu banyak. Di YouTube juga ada beberapa langkah mencuci tangan menurut WHO. Nanti bisa diajarkan. Waktunya kira-kira 20 detik. Ya, kalau di sini dibilang menyanyikan lagu Indonesia, menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun 2 kali. Kalau saya bilang kalau ulang tahun 2 kali itu agak susah, ya. Yang paling gampang itu tinggal ajarkan sama mereka kalau satu tahap itu kira-kira 4 kali atau 4 putaran. Nah, itu pasti 20 detik kalau benar, ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir di rumah, di tempat kerja dan sekolah. Saya berharap memang di tempat kerja dan di sekolah nanti, kalau memang sudah sekolah, itu tolong disediakan tempat untuk mencuci tangan plus dengan sabunnya, dan ajarkan mereka. Kemudian gunakan cairan pembersih tangan kalau memang tidak bisa cuci tangan dengan sabun. Misalkan kalau di kendaraan atau di tempat-tempat yang tidak ada air dan sabun, maka gunakan hand sanitizer. Ya, tentu hand sanitizer-nya harus yang mengandung alkohol di atas 60%, jadi 70% ke atas. Jaga jarak itu juga tetap. Jadi walaupun nanti kondisinya PSBB sudah dicabut misalkan, atau misalkan kondisi lebih aman, tetap kita harus menjaga jarak, mencuci tangan kalau kita mau masuk ke satu area yang baru atau menekan area yang baru, menutup mulut dan hidung terutama pada saat lagi batuk atau bersin. Jadi kalau lagi batuk atau bersin, tutuplah hidung, lubang hidung dan mulut dengan tisu kering tentunya. Setelah itu buang tisu tersebut ke tempat sampah dan kita mencuci tangan kita dengan sabun. Atau kalau tidak ada tisu, kita bisa menggunakan lengan atas, ya, lengan atas seperti begini atau seperti begini, ya. Tentu dengan catatan kalau bersin dan batuknya sering, baju ini juga harus diganti dan harus dicuci lengan atas kita karena itu berisiko juga, ya. Kemudian kalau kita sudah memegang sesuatu, menyentuh sesuatu, atau kita menutup mulut kita misalkan dengan tangan, itu jangan menyentuh sembarangan bagian tubuh, terutama yang ada selaput lendir, mata, hidung, mulut dan sebagainya, karena itu pasti akan masuk virusnya ke dalam tubuh. Ya, hindari bersalaman dan sampaikan kepada
anak-anak, terutama anak-anak yang sudah tanggung-tanggung usianya ya, yang sudah bisa membaca atau berinteraksi dengan media sosial, tidak semua yang berasal dari media sosial itu benar. Jadi tolong kalau mendapatkan satu informasi dari media sosial, sampaikan, ajarkan mereka untuk menyampaikan ke orang tua agar orang tua ikut menyeleksi. Nah, jadi intinya adalah stop penyebaran virus corona dengan banyak di rumah dan optimalkan masa physical distancing. Jaga jarak ini penting, tetap di rumah itu penting, menggunakan masker itu penting, dan mencuci tangan itu penting. Di sini sebelah kiri bawah, kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat, itu ada cara membuat desinfektan secara murah meriah. Ya, di sini caranya adalah tambahkanlah 2 sendok makan dari cairan pemutih. Saya kira Bapak Ibu tahu ya cairan pemutih apa. Saya nggak menyebut merek. Kemudian nanti tambah dengan 1 liter air. Itu udah jadi satu cairan desinfektan. Ya. Cairan desinfektan ini hati-hati, cairan desinfektan itu membersihkan permukaan lingkungan. Beda dengan antiseptik. Kalau antiseptik itu memang dipakai untuk tubuh kita, ya. Jadi cairan desinfektan ini untuk membersihkan permukaan lingkungan, lantai, benda-benda, termasuk benda-benda yang suka dimainkan oleh anak-anak, ya. Nah, ini benda-bendanya. Jadi benda-benda yang suka dimainkan oleh anak-anak ini jangan lupa dibersihkan ya, Bu. Apalagi yang bayi-bayi kecil di bawah 1 tahun itu sering masuk ke dalam mulut. Jadi mainan bahan plastik keras itu juga harus dibersihkan ya. Air hangat dengan sabun, ini juga ininya, kemudian mainan disikat segala ya. Jadi mainan bahan plastik keras ini dengan air hangat dan sabun yang sudah Ibu siapkan, kemudian sikat juga untuk menyikatnya, kemudian bilas dengan air yang mengalir, rendam di larutan desinfektan tadi yang tadi saya ajarkan, 1 liter air ditambah dengan 2 sendok dari cairan pemutih selama kira-kira 10-20 detik, kemudian bilas dengan air mengalir, harus dibilas ya, karena cairan ini sangat berbahaya kalau sampai kontak langsung dengan anak ya, terutama bayi. Kemudian biarkan sampai kering dengan sendirinya, lebih bagus lagi di bawah sinar matahari, dan simpan dalam wadah bersih. Ini adalah tahap-tahapan bagaimana membersihkan mainan anak-anak agar tidak menjadi media penularan dari infeksi virus ini. Nah, yang berikutnya barangkali yang bagian-bagian akhir adalah bagaimana untuk tetap melaksanakan imunisasi pada anak-anak kita sesuai jadwal pada masa pandemi ini. Jadi kalau jadwalnya memang anak ibu harus diimunisasi, maka harus tetap dilengkapi, tapi diberi jarak dulu 14 hari buat mereka yang masuk kategori OTG, ODP, dan PDP. Tunda 14 hari, kenapa? 14 hari itu masa inkubasi, kalau sudah lebih dari 14 hari maka dianggap aman, maka boleh dilakukan imunisasi. Ini adalah salah satu link yang barangkali nanti Ibu bisa klik ya. Ini adalah kalau Bapak Ibu sering membacakan dongeng buat anak-anak sebelum tidur, ini bisa dibaca buku ini. Ini gratis, dari website nanti bisa diklik. Ya, kamu pahlawanku. Masukkan saja kata kunci ini ke Google, nanti Bapak Ibu akan dapat. Dan ini bisa di-download gratis, ini bisa dibacakan. Ini terkait bagaimana kita menceritakan kepada anak-anak, bagaimana melatih dan mendidik mereka agar menjadi anak-anak yang siap menghadapi pandemi atau wabah COVID-19 ini. Ini menarik sekali, bahasanya bahasa Indonesia. Dan ini adalah satu website ya yang bisa diklik, bisa diakses. Di sini ada panduan-panduan bagaimana untuk kita berbicara berdua dengan anak, untuk tetap positif, membuat struktur yang baik, bagaimana perilaku yang buruk itu, tetap tenang dan mengelola stres, tetap bicara tentang berbagai hal terkait dengan dunia anak. Ini banyak tips-tips yang bisa kita pelajari. Nah, ini kesimpulannya, intinya bahwa COVID-19 adalah infeksi virus yang bisa menyerang bayi dan anak dan bisa fatal. Gejalanya mirip dengan penyakit flu biasa, dan sebaiknya kalau mengkhawatirkan boleh dibawa atau diperiksakan ke dokter. Kemudian hindarilah COVID ini semaksimal mungkin di masa normal baru ini dengan tetap tinggal di rumah, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan kenakan masker. Dan bersihkan selalu semua yang kontak dengan anak-anak kita, termasuk mainan dan lain-lain. Ajarkan anak untuk berperilaku sehat, termasuk mencuci tangan dengan 6 tahap menurut WHO, dan lengkapi imunisasi sesuai panduan dari IDAI. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter atas pemaparan materinya. Sangat jelas sekali ya penjelasan yang dari dokter Ari berikan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya dok ya. Di sini sudah ada beberapa yang bertanya nih dok. Salah satunya, sejak sebelum ada COVID, anak saya tiap pagi bersin-bersin dan flu. Sedangkan ada anggota keluarga yang masih rutin bekerja keluar rumah. Bagaimana cara membedakan flu tersebut karena rinitis alergi atau vasomotor atau karena COVID-19? Sedangkan pemeriksaan swab pada anak tuh lumayan cukup sulit gitu dok katanya.
Ya. Jadi Bu, kalau memang tidak mudah, seperti tadi saya bilang bahwa gejala COVID itu awalnya itu yang fase awal ya, itu adalah gejala sama tadi. Bisa dengan demam, bisa tanpa demam. Bisa dengan batuk, bisa tanpa batuk, bisa dengan pilek, bisa tanpa pilek. Memang tergantung respons dari tubuh dari anak tersebut terhadap infeksi yang masuk. Nah, kalau itu adalah suatu infeksi, kalau kita tahu bahwa pilek itu bisa disebabkan bukan hanya infeksi, tapi bisa juga karena alergi. Yang tadi Ibu bilang sebagai rinitis alergika atau vasomotor ya. Tapi kalau yang namanya COVID, itu juga gejala awalnya sama dengan gejala yang seperti itu. Umumnya kalau yang alergi, dia akan timbul berulang dengan adanya trigger atau pencetus tertentu, misalkan udara dingin. Makanya kadang-kadang ada beberapa anak yang dia alergi itu timbulnya di waktu-waktu tertentu, misalkan di pagi hari. Ya, ada juga yang timbulnya di antara jam 2 sampai jam 4 pagi, di mana udara sangat dingin, sangat lembab, dan suhu sangat rendah. Jadi ada kondisi-kondisi seperti itu dan berulang itu sangat mungkin atau lebih tepat ke arah alergi, ya. Entah itu rinitis kalau gejalanya di hidung atau dia bukan bronkitis alergi di saluran nafasnya, gerak-gerok misalkan. Nah, bagaimana kalau pada COVID? Pada COVID karena dia suatu infeksi, maka gejalanya tidak recurrent atau tidak berulang, ya. Jadi dia timbulnya pada satu waktu saja. Dan umumnya kalau infeksi itu dia ada gradasinya, ada berat tidaknya, ada perubahannya dari mungkin ringan menjadi berat atau berat menjadi ringan dan sebagainya. Nah, jadi yang paling pertama untuk membedakan adalah apakah gejala ini berulang atau tidak, dan ada pencetus yang kita curigai atau tidak. Kalau itu ada, maka sangat mungkin gejala ini adalah alergi. Sangat mungkin ya. Memang untuk mengetahui pasti membedakannya harus dengan pemeriksaan. Dan pemeriksaan yang paling dianjurkan memang adalah swab. Cuma kan nggak mungkin setiap kali anak pilek semua di swab, ya. Tidak efisien juga, harganya mahal, ya. Kemudian juga itu kan sangat selektif, nggak semua tempat ada, nggak semua laboratorium ada mampu gitu. Jadi yang penting sebenarnya kalau misalkan dia itu pilek sebagai gejala dari COVID dan itu tidak ada recurrency, tidak ada berulang-ulang, tidak timbul di waktu-waktu atau dengan pencetus tertentu, maka kita harus mengobservasi. Makanya yang paling baik buat anak-anak yang suka pilek ini ya udah nggak usah kemana-mana, di rumah saja, ya. Boleh dia digunakan masker kalau memang anaknya udah cukup besar. Kalau anaknya di bawah 2 tahun nggak mungkin kita pakaikan masker, susah kan. Jadi dia dipisahkan saja dengan yang lain. Kalau memang ada kamar yang cukup jumlahnya dia bisa dipisahkan. Kita edukasi dia untuk mengajarkan etika batuk sedapat mungkin, kemudian menjaga kesehatan, konsumsi makanannya juga bisa kita tingkatkan secara nutrisi dan gizi. Maka diharapkan dia akan self limiting disease, dia akan sembuh sendiri. Ya, seperti tadi saya bilang ada beberapa kondisi pada anak yang membuat dia tidak berat dibandingkan pada dewasa. Saya kira itu tips yang paling mudah. Memang nggak ada jawaban pasti, tapi saya kira itu yang paling mudah untuk kita bisa terapkan. Paling tidak sebelum kita membawa ke dokter, di mana dokter nanti akan menentukan bahwa ini adalah suatu pilek karena COVID ataukah pilek karena penyakit alerginya. Oke, jadi mungkin kalau penyakit alergi itu yang lebih tahu. Di alerginya itu orang tuanya sendiri ya, Dok ya? Betul, jadi biasanya tuh orang tua mengamati, dok anak saya biasanya habis begini akan begini dok. Dok anak saya pileknya timbulnya malam hari dok, atau subuh misalkan. Jadi orang tua itu orang yang paling tahu, pihak yang paling tahu, dan dokter tidak boleh meremehkan pengetahuan mereka itu terkait dengan pencetus dari suatu alergi yang diderita oleh seorang anak. Karena memang pencegahannya itu yang avoidance-nya itu yang paling penting. Terima kasih dokter jawabannya. Di sini ada lagi dok pertanyaan berikutnya. Dokter mohon sarannya bagaimana persiapan atau protokol yang tepat untuk anak-anak yang akan bersekolah nanti, terutama yang TK dan SD. Terima kasih dok sebelumnya. Ini nggak mudah ya, Bu. Untuk sekolah kembali itu tidak mudah. Kami dari IDAI juga sangat berhati-hati memberikan rekomendasi atau memberikan saran, karena risikonya juga cukup besar. Begitu kita membuka sekolah dan kita belum siap, bukan cuma kita, dalam arti sekolah belum siap, orang tua belum siap, apalagi anak-anak. Anak-anak kan nggak bisa kita harapkan mereka paham. Jadi dari pihak sekolah, dari pihak orang tua juga harus paham dan harus menyiapkan semuanya. Yang jelas pertama perbedaannya adalah kalau sekolah mulai tentu tidak akan bisa sekolah itu seperti dulu, dalam arti pada masa sekarang nih ya, di mana muridnya jumlahnya harus penuh, bangku, mejanya itu terisi oleh anak, semua anak ya, karena pasti jaraknya nanti tidak akan mungkin lebih dari 1 meter. Kemudian juga anak itu kan nggak pernah bisa menjaga jarak, walaupun diberikan 1 meter, dia pasti akan nempel, dia pasti akan dekat dengan temannya, apalagi bermain, dia akan peluk-pelukan ya,
dan akan pola saling sentuhan fisik dan sebagainya. Itu juga mesti diperhitungkan. Kemudian apakah anak bisa pakai masker dan dia akan konsisten pakai masker, juga sulit kan. Kemudian kita harus ajarkan bagaimana mencuci tangan. Bukan hanya di awal masuk ke dalam kelas, awal sekolah maupun pada saat pulang. Pada setiap kondisi di mana dia menyentuh segala benda yang ada di sekitar dia yang potensi menjadi media penularan. Itu juga nggak mudah. Kalau itu bisa, mereka diajarkan bisa, kita harus menyediakan di sekolah tersebut media atau alat atau bahan-bahan materi untuk cuci tangan tadi. Airnya harus ada segitu banyak anak ya, dengan sabunnya. Kemudian juga itu tadi, bahwa ada beberapa anak barangkali yang tanpa gejala tapi dia mengandung virus. Nah itu yang nggak mudah. Terus mereka harus di-screen, ditapis, apakah ada demam atau tidak. Walaupun barangkali orang tua umumnya lebih menjaga anaknya tidak sekolah kalau memang sudah demam, tapi tetap harus ada pemeriksaan. Jadi memang tidak mudah. Ada beberapa yang mesti disiapkan oleh kelas, mungkin juga kelasnya juga begitu, selain jumlahnya dikurangin, maka mungkin juga kelas itu harus dibagi 2 atau dibagi 3, dan mereka masuk bisa saja tidak tiap hari. Jadi memang banyak yang mesti dipelajari agar kalau mereka tetap sekolah mereka aman. Ya, itulah yang saya bilang tidak mudah, dan sekali lagi karena perilaku anak itu beda dengan kita, pemahaman mereka apalagi anak TK, anak PAUD, sekolah PAUD, TK, atau SD yang masih awal-awal itu sangat sulit diberi pengertian dan mereka belum paham memang. Jadi itu full kita yang menjadi tanggung jawab, orang tua menjadi tanggung jawab, dan juga pihak sekolah. Ini yang mesti disiapkan. Kurikulumnya juga harus disiapkan dengan pelajaran tatap muka yang barangkali lebih jarang, bagaimana mereka bisa menyelesaikan satu kurikulum dan sebagainya. Jadi ini perlu pembahasan lebih lanjut saya kira. Oke, jadi masih banyak sekali ya dok ya, masih untuk jadi nggak mudah memang. Iya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Di sini ada yang bertanya, apakah orang yang sudah terinfeksi COVID-19 dapat terinfeksi kembali walaupun sudah membentuk imun di dalam tubuhnya, dok? Ya, jadi ini pertanyaan yang sering menghinggapi beberapa pihak, termasuk teman-teman dokter umum. Banyak juga yang bertanya, dok kalau seseorang sudah kena apakah dia kebal? Umumnya, kalau penyakit alamiah, penyakit yang terinfeksi secara alamiah, umumnya sistem imun kita itu akan membentuk selama imun kita itu kompeten atau bagus responnya, baik imunitas seluler atau kekebalan tubuh seluler maupun humoral. Cuma yang menjadi masalah adalah apakah virus COVID-19 ini tidak memiliki tidak memiliki hanya satu jenis gitu loh, tidak memiliki serotipe, tidak memiliki varian yang bermacam-macam. Dan ingat bahwa virus ini bisa bermutasi, ya. Virus-virus yang bisa bermutasi, maka sistem kekebalan tubuh pun tidak bersifat spesifik terhadap virus yang sudah mutasi tersebut. Jadi, karena dia bisa bermutasi, inilah resiko untuk terinfeksi lagi dengan varian yang berbeda setelah dia mengalami mutasi itu besar. Maka sampai dengan saat ini tidak ada satupun ahli yang bisa mengklaim bahwa kalau seseorang sudah dia sembuh dari satu infeksi virus COVID, pasti dia tidak akan terkena lagi. Memang sekarang ada pengobatan yang namanya berdasarkan plasma. Dari darah orang yang sembuh diambil, kemudian diekstrak, dan kemudian diberikan kepada mereka-mereka yang sakit. Ada beberapa yang responnya bagus, ada beberapa yang tidak. Jadi artinya bahwa masih banyak hal yang gelap, masih banyak hal yang mesti diteliti lebih jauh tentang virus ini, agar kita sampai pada satu pengetahuan bahwa bagaimana mengelola virus ini dengan baik. Jadi tetap, karena faktor pengobatan, faktor vaksin itu belum bisa optimal dan memuaskan, perilaku hidup yang tadi saya sudah jelaskan ada 5 itu yang tetap diutamakan. Karena walaupun misalkan seorang sudah kena, tidak ada satu jaminan pun buat tidak akan kena lagi. Saya kira itu jelasannya. Iya, jadi masih banyak harus diteliti dulu ya dok ya, kan ini juga ya, mungkin masih jalan memang. Masih baru ya dok ya. Dok, di sini ada pertanyaan menarik sekali. Dok, boleh dijelaskan gambaran apabila anak yang positif COVID dirawat di rumah sakit seperti apa? Apakah si anak ini tidak boleh ada orang tua yang mendampinginya kah? Ya. Jadi mungkin isolasinya gitu kali ya dok ya, bagaimana saat Jadi anak-anak yang dirawat di rumah sakit dengan COVID itu ada 2 macam. Yang pertama adalah anak-anak yang memang gejala COVID-nya itu tanpa disertai penyakit yang lain. Penyakit infeksi COVID-nya tanpa disertai, dia datang atau dirawat dengan pneumonia misalkan. Pneumonia kita tahu itu adalah radang paru-paru bagian bawah yang menyebabkan seorang anak itu tidak bisa
bernafas dengan leluasa, harus dibantu dengan oksigen, harus dibantu dengan udara tambahan sehingga dia bisa bernafas dengan baik. Kalau tidak diberikan udara oksigen, maka tentu dia tidak bisa bernafas dengan baik, bisa berhenti nanti satu saat fungsi pernapasannya. Nah, itu ada yang disebabkan karena COVID murni, ya. Tapi yang kebanyakan, apalagi di rumah sakit tergantung jenis tipe rumah sakit. Kalau tipe rumah sakit yang makin tinggi levelnya seperti rumah sakit tipe A, itu pasti merawat pasien-pasien yang dengan komorbid, yang dengan penyakit penyerta. Nah, tidak jarang, jadi penyakit penyerta itu banyak ya, misalkan keganasan, leukemia, kanker sel darah putih, dia terkena COVID. Atau misalkan dia dengan penyakit yang lain, misalkan penyakit sindrom nefrotik, ada kebocoran ginjal, atau misalkan ada penyakit-penyakit lain, yang sebenarnya tanpa ada era COVID pun dia sudah terkena penyakit itu. Kebetulan karena dia memang memiliki penyakit komorbid atau dia secara tidak sengaja tertular, masuk juga COVID ke dalam tubuhnya. Nah, pada kondisi yang begini tentu lebih berat daripada yang mereka yang tidak terkena COVID dengan penyakit komorbid atau mereka yang penyakit COVID saja tanpa ada komorbid atau ada tanpa penyertanya. Jadi memang variabilitas atau keanekaragaman pasien-pasien dengan COVID yang dirawat di rumah sakit itu macam-macam, Bu. Jadi itu tergantung kepada kondisi si anak waktu dia terinfeksi. Nah, bagaimana dengan menunggui? Jadi memang ini menjadi dilema. Pada prinsipnya mereka yang terkena infeksi COVID ini kan mereka sangat menular. Pasien yang sangat menular yang harus diisolasi semestinya. Isolasi artinya dipisahkan dengan pasien-pasien lain, dengan orang-orang lain, baik orang lain yang sehat maupun yang sakit, apalagi yang sakit. Jadi harus dipisahkan. Sedangkan yang menunggui, kalau itu ibu menunggui, dia kan orang sehat. Mestinya dia orang sehat. Jadi dia bisa mengenai si ibu, dia juga bisa mengenai orang lain. Jadi memang, jadi gini maksud saya, kalau ada seorang ibu atau orang tua menunggui anaknya, kemudian anaknya ini tidak dipisahkan dengan ibunya menunggui selama berada di ruangan dengan si anak, si ibu tentu resiko tertular. Kalau ibunya memang nggak punya infeksi COVID sebelumnya. Tapi kalau ibunya jalan-jalan kemana-mana sambil menunggui si anak, si ibu yang sudah tertular ini juga akan menularkan orang-orang lain, termasuk petugas medis. Itu dilema yang dihadapi oleh kami. Tapi akhirnya kami menganggap bahwa kalau untuk yang pasien dewasa, mereka harus sendiri. Di isolasi itu memang tidak boleh ditunggui. Tapi kalau anak, kita masih ada pertimbangan. Terutama anak-anak yang kecil, yang masih membutuhkan perhatian, bantuan-bantuan, yang nggak bisa apapun sendiri, itu biasanya ibunya ikut masuk dengan catatan, ibunya harus diedukasi dan tidak boleh kemana-mana menggunakan pakaian khusus yang memang disiapkan untuk mereka yang menunggui pasien di isolasi. Dan itu kita awasi dengan ketat. Saya kira itu. Oke, jadi tergantung keadaan anaknya ya, Dok ya? Betul. Iya. Baik, terima kasih dokter penjelasannya. Kita lanjut lagi, Dok. Di sini terdapat pertanyaan, dokter, anak saya umur 7 tahun, penderita cerebral palsy berat, jantungnya masih bengkak dan dalam pengobatan. Apakah ini termasuk komorbid? Contoh komorbid pada anak itu seperti apa ya, Dok? Komorbid itu artinya semua kondisi pada anak yang tidak didapatkan pada anak yang sehat. Itulah gampangnya. Jadi kalau anak sehat itu nggak ada, dia ada. CP apakah menjadi komorbid? Ya. Karena apa? Karena CP atau cerebral palsy itu umumnya selain dia ada gangguan masalah di geraknya, ya, maka dia ada gangguan yang namanya gangguan di saluran nafas. Jadi anak-anak yang CP itu umumnya gerakan dari mukosilier atau mucociliary clearance itu bahasa kedokteran, tapi artinya fungsi dari bagian saluran nafas bagian dalam itu untuk mendorong lendir ke arah keluar dari saluran nafas bagian bawah ke arah atas itu tidak berfungsi secara optimal. Pada pasien-pasien CP seperti itu. Mungkin teman-teman yang di ahli saraf anak maupun ahli saluran nafas itu lebih paham itu ya. Jadi artinya secara sederhana anak-anak yang CP itu biasanya ditandai dengan adanya kelemahan untuk membersihkan lendir-lendir yang ada di saluran nafas. Jadi kalau anak-anak biasa itu dia ada kemampuan tubuh untuk membersihkan itu, ini berkurang. Jadi tidak jarang lendir itu numpuk dan berakumulasi atau menempel di saluran nafas. Itu kalau udah banyak, itu menyebabkan anak menjadi susah bernapas, burak-buruk ya, kental lendirnya, dan itu media yang paling baik untuk mengundang kuman datang untuk tumbuh dan tinggal di situ. Jadi memang pada anak-anaknya CP itu mudah sekali terjadi pneumonia. Jadi itu yang saya bilang, pneumonia yang tanpa COVID pun bisa terjadi, yaitu contohnya pada anak CP. Pada anak CP itu sering sekali disertai dengan pneumonia berulang atau radang paru-paru yang berulang. Nah, jadi kalau mereka yang dengan CP ini terkena infeksi COVID, maka ini bisa menjadi lebih berat tentunya.
ya, produksi lendir, saluran napas yang selalu ada tapi bisa dibuang pada anak-anak yang normal atau yang sehat, pada anak yang sipil lebih sulit gitu. Maka infeksi COVID-nya bisa lebih berat, dan ini memang menjadi bagian dari komorbid daripada anak itu. Gitu. Ada lagi? Oke. Berarti emang komorbid itu sebenarnya banyak sekali ya dok ya, Banyak. faktor-faktor Ya, komorbid. betul. Itu salah Pokoknya satunya ya apapun dok ya. penyakit atau kondisi yang menyertai seorang anak yang tidak didapatkan pada anak-anak yang sehat itu disebut komorbid. Komorbid pada dewasa lain lagi. Nanti ada diabetes mellitus, ada hipertensi, ada lain-lain. Penyakit metabolik juga dan lain-lain. Oke, di sini sudah banyak sekali dok pertanyaan yang sudah ada di sini. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari dok sepupu saya. Ini dia beda rumah. Dia benar-benar OTG, tapi swab PCR-nya yang diulang sampai 2 kali positif, tetapi tetap tidak bergejala. Jadi tidak ada keluhan gitu dok. Apakah fenomena yang seperti ini juga bisa terjadi pada anak-anak? Ya, pada dasarnya secara teoritis sama. Tapi harus dibedakan, kita harus paham dulu kenapa seseorang itu hasil swabnya selalu positif. Ya, jadi ada 2 hal yang berbeda dalam ini. Yang pertama adalah apakah ada gejala, apakah ada simptom, apakah ada gejala yang membuat anak ini masuk kategori ODP atau PDP. Kalau tidak ada gejala, maka dia bukan ODP dan bukan PDP. Ya, termasuk ODP yang PDP yang non pneumonia, walaupun tidak ada pneumonia tapi ada gejala yang lain, biasanya demam dan atau batuk pilek. Nah, jadi kalau yang tidak ada gejala, dia sudah pasti bukan ODP dan PDP. Dia masuknya ke arah OTG. Ya. Nah, bagaimana? Jadi pertama adalah gejala, yang kedua hasil tes dari PCR swab. PCR sendiri dikenal sebagai alat uji yang memiliki nilai sensitivitas dan spesifitas tinggi. Memiliki kemampuan untuk mendeteksi suatu virus berada di spesimen yang diambil itu tinggi dibandingkan dengan alat uji yang lain gitu. Tapi kita juga harus hati-hati bahwa walaupun kita melakukan pemeriksaan PCR dan hasil swabnya positif, itu hanya menyatakan bahwa di dalam tubuh anak tersebut ada virus COVID-19. Tapi COVID-19 itu tidak menyebabkan gejala sakit pada si anak tersebut. Tapi anak tersebut masih memiliki kemampuan untuk menularkan ke sekitarnya, ke lingkungan sekitarnya, ke orang lain, termasuk ke anak yang lain juga atau orang tua. Jadi dalam hal ini adalah kita harus hati-hati. Buat dirinya sendiri si anak itu nggak masalah, ya, nggak masalah. Artinya dia tidak bergejala. Sistem imunnya atau kekebalan tubuhnya masih bisa mengatasi infeksi virus COVID-nya sendiri. Atau bisa juga memang virulensi dari si COVID-nya itu rendah yang ada di anak itu, sehingga dia bisa tanpa gejala. Tapi dia punya potensi juga menularkan ke orang lain. Kalau menularkan ke orang lain yang sistem imunnya atau kekebalan tubuhnya rendah, ini yang harus hati-hati. Karena kan tidak sama, walaupun ini mungkin yang kalau orang dewasa, terutama dewasa muda, sistem kekebalan tubuhnya bisa lebih baik, apalagi tanpa komorbiditas. Tapi kalau kena orang tua, lansia, apalagi disertai dengan komorbid banyak, ya maka risikonya akan lebih besar, walaupun itu dari anak. Jadi kita tetap harus hati-hati, makanya anjuran yang paling utama adalah kalau dia OTG, dia harus dipantau, dia dipisahkan dulu di rumah saja, nggak boleh kemana-mana, ya perlindungan yang tadi dilakukan, langkah-langkahnya tetap harus dilakukan. Jadi menurut saya OTG itu hasil swab positif itu menunjukkan bahwa pada anak tersebut tidak aman, harus hati-hati karena dia bisa menularkan anggota rumah yang lain dan orang-orang sekitarnya. Jadi bisa tetap terjadi pada anak, walaupun resiko pada anak mungkin lebih kecil dibandingkan pada orang dewasa kemungkinannya. Oke. Jadi bahkan berhati-hatinya yang sekitar OTG-nya ini ya dok ya, lebih menjaga. Kalau di dalam rumah itu ada orang tua yang memiliki komorbid misalkan, atau orang yang sistem kekebalan tubuhnya tidak bagus, belum tentu dia akan memiliki gejala yang tanpa gejala juga. Belum tentu dia akan menjadi OTG, mungkin bisa menjadi orang yang sakit dengan COVID. Gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan lagi. Selamat pagi dokter, jika ada terpapar dengan orang yang kemungkinan terinfeksi COVID-19, pemeriksaan PCR dapat diperiksa langsung keesokan harinya atau harus menunggu beberapa hari untuk hasil yang efektif, dok? Kalau PCR, karena dia mampu mendeteksi virus yang utuh maupun potongan-potongan virusnya, dia diperiksa kapanpun bisa. Yang justru menunggu hari itu, ada timing waktu tertentu itu justru pada rapid test. Rapid test kalau kita mau mendeteksi antibodi, itu nggak bisa di hari pertama.
Karena kenapa? Karena antibodi itu dibentuk tidak di hari-hari pertama. Jadi itulah kelemahannya rapid test, bahwa kita harus menunggu waktu tertentu. Biasanya sesudah 1 minggu atau 10 hari lebih baik lagi. Tapi kalau PCR justru di hari-hari pertama, di saat virus itu lagi bereplikasi, lagi memperbanyak diri, lagi berkembang biak, itu yang paling baik sebenarnya. Karena itu di dalam panduan, pemeriksaan PCR itu di hari pertama dan kedua, itu dianjurkan. Baik pada ODP maupun PDP. Jadi makin dini pemeriksaannya makin baik untuk PCR. Sebaliknya untuk rapid test, dia justru harus ditunggu waktu tertentu. Kenapa? Kalau diperiksa di awal-awal, dia terpapar atau terpajan virus tersebut, antibodinya belum terbentuk, padahal virusnya sudah masuk. Makanya disyaratkan harus 7 hari ke atas. Ya, jadi makin ke sana makin baik. Apalagi yang di serologinya antibodinya yang IgG, imunoglobulin G, itu hanya terbentuk setelah beberapa hari. Tapi kalau PCR, makin dini makin baik. Oke. Ternyata masih ada waktu, Dok. Kita lanjutin lagi aja, Dok, ya pertanyaannya. Soalnya banyak sekali yang bertanya hari ini. Di sini kita, Dok, bagaimana misal ada orang COVID tanpa gejala, ternyata main ke rumah saya, setelah beberapa hari ia baru tahu positif COVID, tetapi orang-orang di rumahnya tesnya negatif. Semuanya hanya dia yang positif, bahayakah untuk saya? Gitu, Dok. Jadi maksudnya, mohon maaf saya ulangi lagi, jadi ada tamu yang bertamu ke rumah kita, tamu itu positif, tapi nggak ada gejala. Ya, gitu ya? Jadi mungkin positifnya tahu setelah pulang dari rumah Ya. Oke, dianya ini, Dok. Itu tergantung kepada hasil tes dari mereka yang kedatangan tamu tersebut atau yang terpajan dengan mereka yang ternyata positif tersebut. Kalau sudah, ini kebetulan, kalau memang dilakukan tes dan itu hasilnya negatif, kita bisa menyatakan bahwa orang-orang yang ada di dalam rumah yang bertemu dan terpapar atau terpajan dengan penderita yang positif tadi, orang yang positif tadi, pada dasarnya virus itu belum masuk, karena kan dia PCR-nya negatif, ya, kemungkinan belum masuk, kalau memang sekali tes itu kadang-kadang belum 100% menjamin bahwa dia tidak terinfeksi. Nah, terus kemudian lihat, kalau dia belum masuk tentu kan tidak ada gejala, tapi kalau dia udah masuk pun, kalaupun dia dites ternyata positif, misalkan orang yang ada di dalam rumah, itu mesti diamati, mesti diobservasi, apakah ada gejala atau tidak. Ya, jadi levelnya ada 2. Yang pertama, buktikan dulu apakah virus itu sudah masuk belum ke dalam tubuh. Yaitu dengan pemeriksaan PCR tadi. Kalau di hasilnya negatif berarti kan belum masuk. Kalau belum masuk tentu nggak ada gejala. Kalau ada gejala saluran pernapasan akut misalkan, itu berarti gejala ISPA biasa, infeksi saluran pernapasan akut biasa, bukan karena COVID. Tapi kalau misalkan dia dites PCR-nya positif, artinya si virus itu sudah masuk ke dalam tubuh orang yang dites positif tadi. Tapi tinggal ada gejala atau tidak. Kalau nggak ada gejala, tinggal dia dipisahkan dari yang negatif hasilnya, dia diobservasi, dipantau sampai lewat masa inkubasi. Gitu kira-kira. Dan dia nanti sebaiknya dites lagi apakah memang sudah negatif atau tidak, gitu ya. Jadi kita tuh tes PCR tuh kadang-kadang tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah tubuh kita sudah terpapar, sudah masuk belum virus tersebut dalam tubuh kita. Itu nanti akan kelihatan dari hasil PCR-nya. Bagaimana, apakah sudah bereplikasi atau tidak, gitu. Atau bisa memperbanyak diri atau tidak. Oke, Dok. Satu lagi ya, Dok, ya pertanyaannya. Ini banyak sekali soalnya. Dok, kalau status COVID anak saat ini bagaimana, Dok? Kalau dari pengalaman dokter praktek, apa ada hal-hal dokter yang pikir menarik dari pengalaman dokter menangani COVID anak? Menarik sekali. Hal-hal menarik ya. Saya kira hal-hal menarik COVID anak itu saya kira sama di semua dokter. Bahwa pertama, anak itu memang tetap bukan menjadi target utama dari COVID. Artinya bahwa dia akan lebih banyak kasusnya, akan lebih berat komplikasinya, dan akan lebih jelek prognosis. Kalau bahasa kedokteran tentu kita paham ya, prognosis lebih jelek kemungkinan hasil akhirnya kalau itu menyerang pada orang dewasa dan terutama orang lanjut usia. Jadi pada anak itu kasus COVID itu umumnya itu adalah akibat tertular dari orang dewasa atau bisa juga sesama anak, tapi umumnya pada anak itu, terutama anak-anak yang lebih kecil, dia nggak seberat kalau itu pada dewasa. Tapi itu sama sekali tidak mengurangi kewaspadaan kita untuk melindungi anak-anak kita. Karena biar bagaimana anak-anak itu kan juga ada yang sistem imunnya tidak baik.
Ada anak-anak yang sistem imunnya belum terbentuk sempurna, matang. Nah, kemudian ada anak-anak yang memang secara beberapa faktor itu bisa resikonya tinggi untuk terpapar. Misalkan di rumah itu banyak orang yang lanjut usia, banyak orang di rumah itu yang tenaga medis, misalkan keluarga tenaga medis, orang medis, dokter, perawat, ada anak di situ gitu. Itu dia lebih ringkih tentunya, lebih rentan. Apalagi kalau orang tuanya atau anggota rumahnya atau keluarganya itu yang sebagai tenaga medis itu tidak menjalankan protokol kewaspadaan terhadap COVID itu dengan baik. Maka pada anak-anak demikian juga tetap harus menjadi perhatian. Dan yang menjadi perhatian kita juga adalah kalau misalkan anak-anak itu ada di satu tempat, di satu wadah, di mana mereka itu tidak terhindarkan untuk terpapar, mereka juga harus beraktivitas itu, nggak mungkin dipisahkan, nggak mungkin diisolasi. Nah disitulah sebenarnya yang paling menarik bahwa kayak seperti di sekolah atau taman bermain, di playgroup, itu harus adalah satu lingkungan wadah yang sangat berisiko. Jadi untuk kondisi seperti ini kita harus berlaku jauh lebih ketat, jauh lebih hati-hati karena penularannya besar, risikonya buat anak juga bisa menjadi besar. Jadi kita tenaga medis ini harus lebih siap memberikan advokasi, edukasi kepada masyarakat, terutama kepada orang tua dan guru, bagaimana menjaga anak-anak kita ini yang merupakan harapan bangsa, yang juga lagi tumbuh dan kembang, bertumbuh dan berkembang, tumbuh kembang anak, agar mereka tetap bisa menjalankan tumbuh kembang dengan baik, tapi mereka tetap berinteraksi sosial dengan baik, tetap menjalankan fungsinya sebagai anak, termasuk sekolah dengan baik. Itu yang mesti dipikirkan, dan saya kira itu bukan tugas dan tanggung jawab cuma dokter ya, itu tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dengan anak. Jadi saya kira secara umum itu yang menarik perhatian saya terkait dengan COVID pada anak. Terima kasih. Iya. Baik, Dok, ini kan new normal ini makin meningkat ya dok, pasien positif coronanya. Apakah diantaranya kebanyakan anak-anak dok? Oh, enggak juga. Jadi sebenarnya anak-anak itu kalau dibandingkan pada orang dewasa tetap lebih banyak dewasa. Secara proporsi, hanya saya tidak bisa menunjukkan perbedaannya secara statistik bagaimana, tapi yang jelas anak-anak juga ada kemungkinan meningkat. Apalagi kalau nanti misalkan sekolah sudah mulai dibuka atau tempat bermain sudah dimulai buka, kalau di mal-mal ada tempat mulai dibuka, interaksi anak makin besar. Dan kita tidak tahu bahwa di antara anak itu barangkali ada yang positif, nah itu bisa meningkat kasusnya. Jadi tergantung kepada kondisi di saat normal baru ini bagaimana. Bagaimana kondisi normal yang diciptakan, apa aturan-aturannya, juga dengan kepatuhan semua pihak yang terkait di situ. Itu yang akan menentukan banyak tidaknya kasus anak. Oke, terima kasih banyak dok. Menarik sekali ya dok tema kita hari ini. Sayang waktunya cuma sejam ya. Iya, sayang sekali dok, ini waktu untuk tanya jawabnya sudah habis. Terakhir nih dok, apakah ada pesan penutup atau kesimpulan untuk para bapak ibu yang menyaksikan webinar kali ini? Baik, pesan saya cuma satu. Pertama-tama bersikaplah secara proporsional, bersikap secara tepat terhadap anak-anak kita. Sebagai orang tua, saya berharap Bapak, Ibu semua tidak perlu terlalu khawatir dengan anak kita. Selama apa yang tadi saya sampaikan, langkah-langkah perlindungan, langkah-langkah yang mesti dilakukan kepada anak-anak itu dilakukan dengan benar. Tapi kita juga jangan terlalu merasa tenang, merasa aman sehingga kita lupa bahwa risiko itu bisa terjadi pada anak kita. Jadi pada saat yang tepat kita harus bisa melindungi mereka, pada saat yang tepat juga kita harus bisa membuat mereka nyaman untuk tetap beraktivitas layaknya seorang anak, gitu ya. Makanya tadi saya bilang 5 hal yang tadi saya sampaikan itu saja yang dilakukan. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka insya Allah anak kita akan terhindar dari penyakit COVID. Masih ada kemungkinan terkena, tapi risikonya akan jauh lebih kecil ketimbang kita tidak melakukan tadi yang 5 hal tadi. Mungkin itu saja, Dr. Afifah. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di webinar seri edukasi masyarakat tentang kesehatan anak, optimalisasi kesehatan anak dari berbagai aspek. Bersama Primaku dalam rangka HUT IDAI yang ke-66 dan Hari Anak Nasional. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Dr. Afifah bersama Dr. Ari. Mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.